Halo guys, balik lagi bareng sama gue Mas Jarkoni ya. Kali ini gue bakal ngasih satu anime yang menurut gue perlu kalian tonton kalau kalian lagi gabut guys. Anime ini berjudul Yosukoku no Neverland. Pada tahun ini anime ini udah masuk ke season 2. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton season 1 nih, coba dengerin dulu deh. Dengerin dulu nih, gue menjelasin sedikit aja dari season ke-1-nya. Oke yuk, langsung. Anime yang diangkat dari manga Yokusoku no Neverland, karyanya Kaiyu Shirai dan Dosuka Opoi guys. Posuka Demizu. Jenenge angel guys, pokoknya guys. Dia di mana tahu namanya gini. Dibuat pada 8 Agustus 2016 dan baru kelar itu tanggal 15 Juni 2020 guys. Baru kemarin-kemarin lah ya. Manga ini jumlahnya ada 20 volume guys. Jadi ya nggak banyak-banyak amat lah ya. Kayaknya cukup ringan kalau buat dibaca lagi santai gitu. Ini baru masuk ke manga ya, belum animenya. Nanti anime tak jelasin lagi, agak rinci. Biar agak lama kita ngobrolnya. Anime sendiri rilis pada 11 Januari 2019. Jumlahnya ada 12 episode. Ini cocok banget. Biasanya tuh orang-orang tuh milihnya tuh kalau mamanya anime 12 sama 24 kan. Nah, kalian tipikal yang mana nih? 12 apa 24? Kalau 12 berarti ya masih setim lah, masih kayak kita ya. Ada beberapa anime yang 12 tuh kayak isekai itu biasanya 12 guys ya. Itu bagus kok, kayak Isekai wa Smartphone atau yang lainnya itu lah. Pokoknya nanti kalian komen aja apa-apa aja anime yang jumlah total episodenya ada 12. Anime tersebut disutradarai oleh Mamori Kanbe. Penayangannya sendiri di Jepang itu di Fuji TV. Untuk saluran bahasa Inggrisnya itu ada di saluran TV namanya Toonami. Udah jangan di searching di inilah di TV tabung kalian lah. Cuma nanti meledak kayak punya saya itu. TV tabung tak program, nyari Toonami nggak ketemu. Oke guys. Sorry ya kalau mamanya agak berisik, soalnya ya maklum ya, namanya kita hidup bertetangga ya, tetangganya jam segini ada yang nangis, ditinggal kenyul sama orang tuanya, anaknya nangis guys, wajar ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi buat kalian lain kali kalau kenyul ya nunggu anaknya tidur. Lanjut guys ya, tak kasih, ini ada live actionnya guys, dan baru tayang tahun lalu, ya bukan ya tahun lalu sih, tapi masih bulan lalu lah, tanggal 18 Desember 2020 ada live actionnya. Jadi kalau mamanya buat kalian yang bosen nonton animenya, pengen yang lebih lihat yang realnya ya live actionnya lah ya. Oke lanjut ya. Jadi kita masuk ke anime lagi dan kita langsung lihat ke sinopsisnya atau ceritanya guys ya. Berlatar belakang di tahun 2045 itu berarti masa depan guys ya, bukan masa gitu kalian cuma nonton anime doang, pacaran kagak, pacaran guys ya. Jadi biar punya masa depan, jangan masa gitu ya. Di anime ini tuh ada 3 orang aktornya guys. Jadi pemerannya tuh ada 3 lah. Yang satu Emma, 2 itu Norman ya, bukan Dorman. Mentang-mentang namanya Norman terus kira wah ini animenya terinspirasi dari film Indosiar. Bukan guys, Norman dan juga Rai. Nah, Emma sendiri itu karakternya itu cewek nih guys. Emma itu cewek, cuman tomboy guys. Dia tuh gimana ya, kayak ya tomboy gimana lah guys, mainnya sama laki-laki semua gitu loh. Karena emang di situ tuh paling tua, bertiga ini tua semua, ini paling tertua di panti asuhan lah ya, Emma, Rai dan juga Norman. Nah, Emma sendiri ini setiap kali ujian harian dapat nilai bagus terus guys, masuk hampir sempurna lah. Dan bertiga, Emma, Norma dan Rai. Jadi di sana itu panti asuhnya itu enak banget guys. Panti asuhnya itu dari makanannya enak, tempat tidurnya bersih, terus pakaiannya bagus-bagus, rapi-rapi, seputih salju. Dan satu lagi, di situ tuh disayang banget guys sama mamanya. Mama di sini bukan mama yang ini ya, mama yang asli ya, karena mereka itu semua tuh yatim piatu, tapi pengasuh. Oh iya, aku belum sempat bilang ya. Di sana itu total anak yatim piatunya ada 37. Termasuk 3 orang tadi ya, Norman, Rai dan juga Emma. Suatu malam ada salah satu anak yatim piatu yang diantar keluar oleh mama guys. Nah, beliau ini ngomong bahwasanya anak yatim piatu yang diajak keluar tuh mau diadopsi. Namanya Connie guys ya, bukan yang itu ya, Connie.
Makanya konnichiwa bukan, ini Koni. Jadi si Koni ini mau diadopsi sama orang. Nah perpisahan kan guys, mereka guys ya tangis-tangisan gitulah, kayak film-film Indonesia yang langit bumi bersaksi gitu, nangis-nangis gitulah. Pas diantar terus keluar. Nah si Norman sama si Emma itu ngejar guys, ngejar karena apa? Boneka kesayangannya si Koni ketinggalan. Boneka kesayangannya Koni itu boneka kelinci kecil guys, namanya Little Bunny. Di situ pas waktu lagi ngejar, si Norman dan juga si Emma sempat berhenti di tengah jalan guys. Karena apa? Karena jadi panti asuhan ini itu berada di tengah-tengah guys, dan dikelilingi oleh pagar. Di panti asuhan tersebut diperbolehkan melakukan apa saja. Sekarang mulai istilahnya ya, apa saja terserah. Yang penting apa? Yang penting jangan mendekati pagar ataupun gerbang yang yang menghubungkan antara panti dan dunia luar guys. Di situ kan si Norman sama si Emma sempat berhenti, dan si Norman bilang, bagaimana ini Emma? Terus Emma ngomong kan, udah nggak apa-apa Kanda. Ya nggak gitu juga guys, ini bahasa ininya aja ya, dramanya ya. Udah nggak apa-apa, ntar kalau umpamanya ketahuan kita tinggal minta maaf sama mama, pasti dimaafin kok. Yang penting ini bonekanya si Koni jangan sampai ketinggalan, karena Koni nggak bisa tidur kalau nggak pakai boneka ini. Oke lah, langsung gasken gitu kan, kata si Norman. Pas nyampe gerbang guys, jadi tuh di situ ada sebuah truk dan mereka berdua tuh masuk. Celingak guys, sekarang gila, kok gak ada siapa-siapa. Tadi kan si Koni sama si mama kan kesini, kata si Norman gitu kan. Terus apa namanya tuh, si Emma sama si Norman itu ngelihat ke dalam truk guys. Di situ langsung kaget guys. Kaget karena apa? Kaget karena di dalam truk itu tuh ada Koni, tapi sudah namanya orang kaget guys ya. Jadi dia tadi tuh nyangking guys ya, apa namanya, bahasa nyangking itu bawa boneka, terus bonekanya tuh kaget kan, kayak shock gitu loh, langsung jatuh kan, langsung bonekanya yang dipegang jatuh, langsung bunyi kan, duar gitu kan. Enggak duar nih, mau boneka guys ya, bukan granat kan ya, kedebuk gitulah, kedebuk kerincing gitu kan. Yang di dalam denger monster sama si ininya kan, monster sama si mamahnya tadi, pengasuhnya tadi, wah sepertinya ada penyusup gitu kan. Pas si pengasuhnya itu keluar dari suatu ruangan, si Emma sama si Dorman tadi itu ngumpet di bawah kolong truknya tadi guys. Wah takutan setelah mencret guys. Yang namanya tadinya tuh pengen seneng-seneng, pengen kayak gini, takut gara-gara tuh lihat Koni udah jadi mayat guys. Dan yang uniknya itu guys, di dadanya itu ada bunga mekar guys. Jadi ini tuh sebenarnya tuh modus apa sih Koni mau dijadiin pupuk kandang, pupuk yang terbuat dari kotoran-kotoran atau bangkainya ntar mau dicincang-cincang, mau jadiin pupuk juga. Mereka tuh bingung guys. Akhirnya setelah mereka tahu kebenarannya guys, mereka pulang kan. Terus pas mereka pulang tuh gimana guys ya, jadi anak 11 tahun ngelihat ada saudaranya sendiri ya, teman, walaupun mereka itu teman, tapi karena dia satu panti dan nggak punya siapa-siapa, nggak punya orang tua kandung ya, jadi udah kayak saudara guys. 37 orang itu udah kayak saudara ya, kayak shock gitulah. Mereka tertua di situ, dan si Koni itu udah disayang lah, pokoknya lah, dia tersayang lah, tangisin guys. Mereka berdua tuh sempet kayak diem-dieman, nggak mau ngomong sama siapa-siapa sampai beberapa hari. Nah pas udah mulai tenang, mereka ngomong sama satu temennya lagi guys, yang tadi malam itu nggak ikut. Itu kan yang ikut kan cuman Emma sama si Dorman. Nah yang satu kan nggak ikut kan, Ray namanya, Ray apa Ray lah pokoknya, urusannya begitulah ya. Oh ya, tak jelasin dulu sedikit nih. Jadi 3 orang tadi, si Emma itu tomboy, dan si Ray ini dia itu bisa dibilang tuh ahli strategi lah guys. Tiap hari bawa bacanya buku aja, kayak gak bosen gitu loh. Kalian guys tiap hari baca apa? Tiap hari baca status mantan aja. Bosen guys. Bukan kamu yang bosen, kita sebagai teman kamu yang bosen lihat kamu kok nggak move on gitu loh. Udah bukan keep apa itu namanya, kalau move on lah ya. Jadi udah guys. Jadi si Rai tadi itu suka baca buku, dan dia tuh bisa dibilang ahli strategi. Di situ pas udah ngomong sama si Rai, mereka sepakat, yo wis, ayo kita berencana kabur dari panti ini. Si Rai bilang, jangan, karena itu malah memperburuk keadaan. Takutnya yang namanya anak-anak kecil di bawah 12 tahun dikasih tahu bahwasannya si ibu panti itu, si mama itu jahat, mereka pasti
menolak, nggak percaya gitu kan. Akhirnya mereka memutar cara dan si Rai mutusin bikin keputusan untuk ninggalin semuanya. Jadi yang kabur cuma 3 orang. Karena apa? Karena selain 3 orang ini, mereka itu ya cuma anak kecil biasa yang berpikiran tuh pikirannya dangkal. Nggak kayak 3 orang ini tuh, Emma, Norman dan juga si Rai ya. Nah, di sini guys, mereka udah ngerencanain semuanya. Dari bikin peta, terus skemanya gimana, cara pelariannya gimana, dan si Emma dikasih tahu 100 taktik untuk bisa lolos dari panti asuhan tersebut sama si Rai. Si Emma bengong dong, jangankan kok 100 taktik, buat ngapalin 3 taktik aja kita ngapalinya gimana, 100 taktik. Dan juga jawabannya. Di situ si penjaga panti asuhan itu, si mama itu ternyata tahu guys. Ternyata tahu bahwasanya Norman dan juga si Emma itu adalah orang yang sempat ngelihat jasadnya si Connie. Dan si mama tersebut manggil bala bantuan guys. Dia manggil salah satu suster atau pengasuh lainnya dari panti asuhan lain. Pengasuhnya yang jadi asistennya itu guys, sangat minta ampun guys. Ya orang-orang berambut ikal kayak gitulah ya. Serem pokoknya lah. Jadi pas pertama-tama ke situ anak-anak sempat ragu karena orangnya menyeramkan. Tapi setelah kenal ya tetap aja namanya mereka pengasuh. Anak-anak sudah terbiasa hidup sama anak-anak ya. Anak-anak tetap akur gitu loh dan baik dan welcome banget. Dan ternyata guys, si asistennya tersebut dia juga punya tujuan lain, yaitu untuk apa? Untuk menyingkirkan mama, untuk menyingkirkan pengasuh panti asuhan tersebut. Oh iya, gue lupa bilang. Pengasuh panti asuhan tersebut bernama Isabella. Tahu kan judulnya? Isabella adalah, itu ya, ada judulnya. Mungkin itu terinspirasi dari lagu Malaysia guys, makanya namanya Isabella. Oke guys, cukup segitu aja untuk penjelasan season 1-nya. Untuk yang season keduanya, nah menurut kalian yang baru nonton episode 1-nya, kira-kira siapa nih yang bakal lolos sampai bisa keluar dari panti asuhan tersebut? Dan kira-kira di luar dari tembok tersebut atau dari gerbang tersebut ada dunia kayak apa sih? Karena di season 1-nya sendiri itu banyak banget cerita-cerita tentang siapa-siapa aja yang sempat pengen kabur dari situ. Dan ternyata mamah sendiri atau pengasuhnya sendiri ternyata dulu adalah ya anak di panti itu sendiri. Dia juga sempat pengen kabur, tapi pas ada satria bergitar sedang di bawah pohon, sedang mainkan gitarnya, dia langsung terpana guys. Ya mungkin itu udah lama banget kasusnya. Jangan-jangan dia Rhoma Irama, apa jangan-jangan Isabella itu Ani guys, gue gak tahu, itu masih menjadi misteri. Semoga aja enggak, karena Bang Roma nggak ada animenya guys. Nah sekarang menurut kalian kira-kira kelanjutannya bakal gimana sih? Di seberang gerbang itu ada apa? Terus nanti kira-kira alur ceritanya bakal gimana? Seperti apa Emma nanti kalau udah di perjalanan? Ataukah si Rai itu yang ahli siasat itu yang dia cuma bisa mikir, nggak bisa punya tenaga atau nggak bisa mau yang berat-berat? Apakah dia jadi berubah menjadi anak yang kekar atau maco gitu? Menurut kalian gimana guys? Komen aja guys, komen kira-kira gimana? Nanti buat siapa aja yang prediksinya itu mendekati, tak kasih sesuatu guys, tak kasih sesuatu lah, apa lantar tangan atau tak kasih foto pribadiku yang pas bangun tidur ya. Pokoknya menurut kalian anime ini gimana, selera kalian banget apa enggak? Kalau enggak ya wes, kalau selera ya ikine mana ikine. Ya guys, segitu aja guys kayaknya guys gue buat penjelasannya. Terima kasih karena udah mau meluangkan waktu buat mendengar dan melihat penjelasan yang enggak karuan ini guys. Jangan lupa, jangan di share dan jangan dibagiin guys. Cukup kalian aja guys yang udah terbawa suasana kayak gini. Jangan lupa subscribe guys.